Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, tentu saja di momen-momen seperti ini kita sudah menantikan keputusan pemerintah untuk pelaksanaan Ramadan. Mudah-mudahan saja semuanya lancar dan ibadah kita juga paripurna. JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024 terus memantau tahapan demi tahapan agenda persiapan pemilu 2024. Kalau kita lihat tahapan yang baru saja kita lalui adalah pencocokan data, di mana ada sejumlah temuan yang nanti juga kita akan diskusikan dengan Komisioner KPU Jawa Timur sekaligus Komisioner KPU Tuban. Rencananya kami tadi mengundang juga untuk tampil dalam program kita adalah Ketua Bawaslu Kota Surabaya, tapi karena beliau ada kegiatan mendadak, jadi kita akan menampilkan dua narasumber untuk membahas dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur dengan tema Pendataan Rumit Temuan Coklit. Kita sebelum bergabung dengan catatan, kita coba cek sambungan dulu dengan Komisioner KPU Tuban, Pak Muhammad Nur Rohib yang sudah ada di sambungan kami. Pak Nur, Assalamualaikum Pak Nur. Selamat sore, Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah. Jadi Pak Nur, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita juga akan kesempatan membuka catatan bersama Komisioner KPU Jawa Timur, Ibu Nurul Amalia. Nah, sambil menunggu sambungan dengan Ibu Nurul Amalia, pemirsa JTV, kita buka dulu catatan redaksi tentang temuan-temuan selama proses pencocokan data pemilih sekaligus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan coklit pemilu serentak 2024. Sejak 14 Maret 2023 lalu, pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian coklit telah rampung untuk pemilu 2024 oleh Pantarlih. Coklit sudah dimulai tanggal 12 Februari 2023. Pelaksanaan coklit berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023. Dari hasil coklit yang dilaksanakan secara door-to-door serentak ini ternyata banyak temuan pihak KPU dan Bawaslu yang cukup mengejutkan. Di Ngawi misalnya, Komisioner KPU Ngawi Putra Diwibowo menjelaskan hasil pelaksanaan coklit oleh petugas Pantarlih yang dilakukan terhadap 7.010.315 data pemilih. Pelaksanaan pendataan coklit dilakukan baik secara manual ataupun aplikasi e-coklit. Hasilnya diketahui terdapat 32.535 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Pemilih yang dinyatakan TMS tersebut karena meninggal dunia, usia masih di bawah umur, menjadi anggota TNI Polri, atau salah penempatan tempat pemungutan suara TPS. Adapun di Tuban, menurut Komisioner KPU Tuban Muhammad Nur Rohib, ditemukan adanya kejanggalan di TPS 23 Kelurahan Latsari. Pasalnya dari total 279 nama yang terdaftar, sebanyak 277 nama diantaranya diketahui fiktif, sementara pemilih hanya 2 orang saja. Bahkan nama-nama fiktif tersebut tercatat dalam satu KK dengan NIK yang sama. Sementara di Surabaya ada dugaan joki Pantarlih untuk pelaksanaan tugas di TPS 31 Ketintang Selatan 2 di Kelurahan Karah di Kecamatan Jambangan, Surabaya. Tugas Pantarlih tersebut diduga justru dialihkan ke pihak lain. Hal ini justru bisa mencederai tugas Pantarlih yang sudah diberi amanat oleh negara dan bisa mencederai proses pemilu pada 2024. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur bersama Anda, dan ini juga merupakan dialog yang bisa Anda ikuti secara WA. Jadi kami juga menerima WA dari Anda pemirsa JTV melalui nomor 0813 5816 1388. Saya ulangi 0813 5816 1388 tertera di layar Anda. Anda bisa akses dialog tentang temuan-temuan kami sekaligus berhubungan dengan tema besar kita, pendataan rumit temuan coklit. Tadi seperti catatan redaksi kita menemukan ada sejumlah anomali atau kejanggalan yang diantaranya ditemukan di Tuban. Nah, mumpung kita ketemu dengan Pak Muhammad Nur Rohib selaku Komisioner KPU Tuban, kita langsung coba klarifikasi dan perkembangan apa yang dilakukan oleh KPU terhadap temuan-temuan ini. Pak Nur Rohib, nyun sewu, kalau tadi sempat catatan redaksi temukan di Tuban ada kejanggalan dan setelah melalui proses hal pencocokan dan penelitian itu juga ada semacam 277 nama yang diketahui fiktif. Mungkin KPU sudah menindaklanjuti atau mungkin langkah-langkah berikutnya apa? Monggo Pak Nur Rohib. Baik, terima kasih Mas Kinan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
kami hormati Komisioner Provinsi Jawa Timur, Amalia, dan sumber di antara Gaspol, DPP, dan kami hormati semua kru dan semua masyarakat di Jawa Timur, wabil khusus semua masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Terkait dengan pencocokan dan penelitian data Coklit dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari berakhir tanggal 14 Maret tahun 2023. Pada saat itu ada beberapa hal temuan di lapangan yang terkhusus di TPS 23 Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yaitu yang berada di Kelurahan Laksari. TPS tersebut berisikan satu nomor KK yang sama yang diisi 277 NIK. Dan sampai berakhirnya masa Coklit, petugas kami yang ada di lapangan tidak menemukan nama-nama yang tertera dalam daftar pemilih tersebut. Ada beberapa nama yang terkonfirmasi bahwa nama di daftar pemilih tersebut orangnya sudah meninggal. Dan langkah-langkah yang kami lakukan, koordinasi dengan Dukcapil terkait dengan data yang ada di TPS 23 Kelurahan Laksari, Kecamatan Tuban. Dan sampai hari ini kami terus berkoordinasi untuk memutakhirkan temuan yang ada di Kecamatan Tuban, yang ada di Kelurahan Laksari, TPS 23. Terima kasih. Pak Nur Nyun Sewu, apakah data dari temuan-temuan ini ada sosok yang sudah meninggal dan sebangsanya itu merupakan sebuah data lama dari pemilu sebelumnya atau memang sudah merupakan proses melalui proses filter di Dispunduk Capil, Pak Nur? Oh iya, ini kita berbicara kronologi dulu. Monggo. Karena sebelum terjadi pemetaan TPS yang kami lakukan, Sebentar, Pak Nur. proses untuk Ini Pak Nur Nyun Sewu, suaranya kok tumpuk, nanti kita coba setting lagi. Baik, pemirsa sambil kita coba upayakan untuk mencari sambungan dengan Pak Nur Rakib secara sempurna. Mohon maaf kalau audionya agak terganggu. Kita nanti akan lebih dalam lagi. Sekali lagi, diskusi ini juga terbuka untuk Anda pemirsa JTV. Anda bisa manfaatkan kanal WA kami 0813 5816 1388 dalam tema besar Jatim Gaspol, pendataan rumit temuan Coklit. Karena Surabaya juga ada temuan-temuan yang menurut kita juga perlu dapat perhatian. Kita kembali sudah informasi berikut ini. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, JTV, saluran pemilu serentak 2024. Sebelum saya lanjut dengan Pak Nur, sebentar saya ingin cek sambungan dengan Ibu Nurul Amalia, Komisioner KPU Jawa Timur, yang juga sudah bersama kami secara daring. Bu Nurul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Baik, terima kasih untuk sambung dengan kami. Ini nanti kita coba pendalaman dengan temuan-temuan sekaligus langkah-langkah KPU terhadap apa yang dilakukan selama Coklit. Saya sejenak izin Bu ke Pak Nur Rakib dulu untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam proses Coklit, di mana ada ratusan nama yang fiktif. Pak Nur, Pak Nur, tadi sempat putus atau sempat tertunda karena ada gangguan suara. Tentang kronologis, Pak, data temuan tadi, saya ulangi, apakah ini data lama dari pemilu 2019 atau memang sudah melalui proses filter di Spenduk Capil? Monggo Pak Nur. Ya, terima kasih Mas Iman terkait dengan data yang ada di Kabupaten Tuban. Ini sudah terlanjur viral, sudah masuk di berita nasional. Bahkan rilis Bawaslu juga menyebutkan Kabupaten Tuban, Kelurahan Laksari, TPS 23. Ini perlu saya jelaskan kronologi dari awal. Karena dalam penyusunan daftar pemilih itu KPU menerima data dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Dan itu disinkronkan dengan data yang ada di kantor ini, diturunkan kepada kabupaten kota melalui kabupaten. Data itu yang kita jadikan untuk penyusunan daftar pemilih pada pemilu tahun 2020. Tahapan yang pertama setelah kita mendapatkan data itu dari KPU RI melalui kita lakukan pemetaan TPS dengan beberapa hal yang sesuai dengan salah satunya adalah tidak memisahkan satu keluarga dalam TPS yang berbeda, sehingga pemetaan itu kami lakukan dan disitulah kami menemukan satu KK yang diisi oleh 277 anggota keluarga. Pak Nur, dari situ kita, Pak Nur Nyun Sewu,
Pak Nur, nyun sewu, saya terpaksa jeda karena announcement bandara di Anda cukup banter di tempat kami. Jadi pemirsa JTV, kita coba geser ke Bu Nurul dulu karena Pak Nurul ada di posisi di bandara di Banjarmasin. Jadi announcement bandara juga perlu kita sikapi. Sebentar, saya ke Bu Nurul. Bu Nurul, nyun sewu, dengan adanya temuan-temuan seperti ini, karena catatan redaksi di Ngawi ada kejanggalan. Di Madiun, Tuban, bahkan Surabaya juga ditemukan ada hal-hal yang perlu disikapi dengan bijak. Kalau dari sisi KPU Jawa Timur sendiri, apa yang dilakukan terhadap temuan-temuan dalam proses coklit ini, Bu Nurul? Monggo. Baik, terima kasih Mas Iman. Jadi begini, proses-proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU tentunya berharap berjalan mulus sesuai dengan PKPU yang sudah disusun, dan berharap juga hasil dari pekerjaan kita mendapatkan data pemilih yang akurat, yang akuntabel dan presisi di lapangan. Tetapi kita ketahui bersama bahwa KPU mempunyai keterbatasan, sehingga keterbatasan itu bisa disempurnakan dengan cara adanya peran serta masyarakat turut mengawal proses-proses yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menyusun daftar pemilih yang sudah kita susun. Kita ketahui proses pemutakhiran data itu adalah proses yang sangat panjang. Artinya apa? Selama proses itu bisa jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dilakukan oleh petugas kita yang sesungguhnya mereka tidak paham betul atau mereka kurang memahami terkait akibat-akibat yang mereka lakukan, terutama untuk petugas pantarlih kami ya, karena petugas pantarlih itu adalah petugas ad hoc yang direkrut instan itu artinya mereka direkrut hanya untuk kebutuhan ini dalam jangka waktu yang pendek untuk pemutakhiran data pemilih, sehingga apapun yang dihasilkan oleh mereka pasti masih perlu dikawal oleh masyarakat, termasuk dengan temuan-temuan yang ada. Jadi proses itu sangat panjang dan sangat bisa memungkinkan untuk perubahan-perubahan data yang sudah dihasilkan oleh Pantarlih. Jadi kalau kami menyikapi masukan masyarakat itu sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh badan ad hoc kami. Jadi masukan itu sangat diharapkan. Jadi ketika ada masukan maka kami akan cross check di lapangan. Manakala masukan itu memang betul adanya dan ternyata ada proses yang dilalui tidak sesuai dengan prosedur, maka kami meminta petugas kami untuk dikoreksi selama masa tahapan itu berlangsung. Jadi ketika ada coklit, kemudian ada informasi bahwa petugas Pantarlih tidak melakukan tugasnya sesuai dengan juknis misalnya begitu, maka kami akan segera turun melakukan koreksi-koreksi itu. Nah, bagaimana ketika kalau saya coba langsung mengerucut pada temuan di Tuban sendiri, bagaimana sikap KPU Jawa Timur terhadap situasi di Tuban, monggo Bu? Nah, kalau terkait temuan yang di Tuban, hari ini kami sudah meminta kepada teman-teman KPU di Tuban untuk berkoordinasi dengan petugas capil di setempat. Karena yang perlu jadi catatan kita semua, ada perbedaan-perbedaan perlakuan saat kita memutakhirkan data untuk pemilu 2019 ini. Ada hal-hal yang berbeda dengan 2019 yang lalu. Di 2019 yang lalu kita melakukan coklit berdasarkan de facto. Artinya apa? Selama kita ke lapangan, kemudian ditemukan orang tidak ada di lapangan, tidak diketahui keberadaannya, langsung otomatis dicoret. Termasuk orang yang meninggal tanpa ada keterangan apapun bisa langsung dicoret. Hari ini kita melakukan coklit berdasarkan de jure. Artinya apa? Mencoret maupun memasukkan seseorang harus ada dasarnya, harus ada dokumen pendukungnya. Maka kondisi yang di lapangan seperti kasus di Tuban, kita tidak bisa serta-merta mencoret orang ketika kita tidak bisa temui. Harus ditelusuri dulu, kira-kira penyebabnya apa, kasusnya seperti apa seharusnya, baru kita bisa melakukan pencoretan itu dan berkoordinasi dengan yang berwenang atau yang punya
data tersebut. Baik. Kita ketahui data dari yang dipakai KPU adalah data dari Kemendagri. Mau tidak mau kita harus berkoordinasi ke sana. Baik. Seperti itu. Izin saya nyoba nyebrang ke Pak Nur juga untuk menyikapi perkembangan sekaligus coba lihat suaranya mungkin sudah lebih baik. Pak Nur, Nyon Sewu, tadi Ibu Nurul juga sudah matur bahwa sudah lakukan langkah-langkah. Lalu tahapan seperti apa yang dilakukan oleh KPU Tuban sendiri terhadap arahan dan juga panduan dari KPU Jawa Timur? Monggo Pak Nur. Baik, Mas Iman. Siap. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan arahan yang diberikan oleh KPU Provinsi, kami menindaklanjuti semua arahan yang diarahkan oleh KPU Provinsi untuk pemutakhiran data dalam persiapan pemilu tahun 2024. Termasuk menelusuri data yang ada di TPS 23, Kelurahan Lapsari, Kecamatan Tuban. Terakhir kemarin kami koordinasi kepada Disduk Capil Kabupaten Tuban, menanyakan terkait dengan kevalitan data yang ada di TPS 23. Dan setelah kami lakukan koordinasi, dicek di dalam sistem mereka bahwa data 277 yang ada di dalam 1KK itu aktif secara administrasi. Baik. Jadi data itu tidak data yang orang meninggal terus datanya dicoret dari data kependudukan, tidak. Tapi secara administrasi, data itu masih aktif, masih berKTP elektronik. Tetapi fakta di lapangan, petugas kami mulai dari coklit di tanggal 12 sampai coklit di tanggal 14 Maret, itu tidak menemukan nama-nama yang ada di dalam daftar pemilih tersebut. Sehingga dari hasil koordinasi tersebut, Dukcapil bergerak cepat untuk melakukan investigasi, mencari kronologi data yang ada dalam TPS 3 tersebut. Ketika kronologi itu sudah dicari, record datanya di Dukcapil dicari, itu nama NIK-nya itu asalnya dari keluarga mana, itu KPU bersama Dukcapil terus akan melakukan investigasi dalam mengawal pemutakhiran data pemilih. Ketika sudah mengetahui itu, dari pihak Dukcapil akan terjun ke lapangan, mencari tahu dan memintakan kepada keluarga yang bersangkutan untuk pengajuan permohonan akta kematian. Pak Nur Nyon Sewu, untuk pendataan kami sekaligus mungkin cocok-cocokan dengan data kami, kejanggalan ini ditemukan di TPS 23 itu di kecamatan mana, kelurahan mana tuh Pak Nur? Di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Latsari, Kecamatan Tuban. Baik, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Tadi berapa Pak? Apa betul 270 atau mungkin juga ada temuan angka lain mungkin? Yang di Kelurahan Latsari TPS 23 itu jumlah data pemilihnya di sana itu sebanyak 279. Yang 277 itu 1 KK. Yang 2 itu adalah Pantarleh beserta suaminya. Sehingga satu TPS itu hanya bisa ditemui 2 orang di TPS 23 Kelurahan Latsari tersebut. Sebelum saya hijrah ke Bu Nurul kembali, KPU Tuban apakah juga nemu hal-hal yang lain selain nama-nama fiktif, Pak Nurul? Kalau terkait dengan temuan coklit yang ada di Kabupaten Tuban, saya rasa dengan kabupaten-kabupaten yang lain tidak jauh berbeda. Kalau terkait dengan coklit semuanya biasa saja. Yang paling mengagetkan dan yang paling membuat kami harus konsentrasi itu hanya ada di TPS 3 Kelurahan Latsari tersebut. Nah, kalau ini mengagetkan berarti data ini dari mana Pak? Dari pemilu lawas atau pemilu dari Dispenduk Pak? Data ini seperti yang saya sampaikan tadi, data ini berasal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Baik. Karena itu yang seperti saya sampaikan tadi diturunkan ke kami, kabupaten melalui KPU Provinsi dan kami lakukan pemetaan TPS. Baik. Kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, dan Anda pemirsa JTV sekali lagi bisa berpartisipasi dengan temuan-temuan seperti ini. Anda bisa akses WA kami 0813 5816 1388 seperti tertera di layar. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Jatim Gaspol, Gagas Mulit Jawa Timur, JTV saluran pemilu serentak 2024. Bu Nurul Nyon Sewu, saya kepada Anda kembali. Menurut catatan redaksi itu selain di Tuban, Madiun juga ada kejanggalan, ada temuan-temuan, di Ngawi juga ada, lalu di Surabaya juga ditemukan, bahkan kegiatan di Pulau Madura itu juga ada situasi yang menyebutkan bahwa petugas coklit
atau ya petugas di sana belum menerima honor. Ini banyak sekali catatan-catatan yang terjadi di sana. Mungkin tadi saya coba mundur dulu Bu. Tadi kan Ibu bilang bahwa coklit ini prosesnya panjang dan perlu keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan. Kalau menurut undang-undang dan amanah undang-undang soal coklit ini gimana toh sebetulnya Bu Nurul? Monggo. Ya, jadi kalau masa coklitnya sendiri hanya 1 bulan ya, dimulai tanggal 12 Februari yang lalu sampai 14 Maret yang lalu. Nah, hanya 1 bulan, tapi proses pemutahiran datanya sampai nanti ditetapkan DPT, ini yang memerlukan proses yang panjang. Jadi mulai dari data turun, kemudian data diolah, kemudian dipetakan dalam TPS, kemudian dicoklit, nanti diumumkan sebagai DPS, setelah itu minta masukan masyarakat, ada koreksi, kemudian kita ubah sesuai dengan masukan masyarakat, kemudian kita umumkan sampai nanti ditetapkan sebagai DPT dan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Juni. Jadi prosesnya cukup panjang. Harapan kami, hasil yang kami peroleh dari kerja-kerja teman-teman ad hoc di bawah, itu menjadi hasil yang paling akurat. Tetapi tentu saja, kita ketahui kita mengelola di Jawa Timur ya lebih dari 31 juta data yang kita olah, dan data itu rigid banget. Tidak hanya NIK yang tercantum di situ, tapi banyak hal di situ. Tentunya butuh ketelitian. Tidak boleh sampai 1 NIK pun yang salah. Ketika NIK-nya 1 angka salah, maka yang lainnya juga data akan salah. Dan sistem kami akan menolak data tersebut ketika ada kesalahan-kesalahan tersebut. Maka ketelitian sangat diperlukan. Oleh karena itu, tugas-tugas kami selain mencocokkan data itu, juga bagaimana menghimpun menjadikan suatu TPS itu TPS yang ideal. TPS yang ideal itu adalah TPS yang jumlahnya maksimal 300, kemudian tidak ada keluarga yang terpisah dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah. Jadi kalau bicara jarak itu sangat relatif ya. Kalau di perkotaan mungkin 100-200 meter itu jauh, tapi kalau di pedesaan bisa jadi sampai 500 meter itu relatif dekat, misal seperti itu. Artinya apa? Pekerjaan kami, pekerjaan teman-teman di lapangan perlu masukan dari masyarakat. Artinya apa? Bisa jadi karena mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, kami sudah punya data yang turun ketika data semester dari Kemendagri ya, data Dukcapil itu semester 1 2022. Artinya apa? Sekian lama perjalanan data itu sangat dimungkinkan ada masyarakat yang pindah maupun datang ataupun meninggal dalam data yang sudah diberikan kepada kami. Oleh karena itu informasi dari masyarakat, koreksi dari masyarakat sangat kami butuhkan dan menurut kami butuh partisipasi. Jadi apapun yang kami lakukan, kalau masyarakat tidak abai, ya abai biasanya begitu. Ketika kami umumkan tidak ada permasalahan, tetapi ketika ditetapkan sebagai DPT, DPS tidak ada yang koreksi. Saya umumkan sampai berhari-hari tidak ada yang memberikan masukan. Tetapi begitu DPT ditetapkan, besoknya biasanya banyak yang berbondong-bondong datang ke KPU. Loh, nama saya kok tidak ada. Loh, begini begitu. Nah, harapannya sebenarnya panjangnya proses ini bisa membuka mata dan telinga masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan masukan. Karena tentu saja petugas kami itu punya keterbatasan karena tidak memungkinkan radarnya itu sampai pada masyarakat yang misalnya tiba-tiba pindah. Seperti itu, pindah dari lokasi yang datanya yang masuk ke kami misalnya di desa A, kemudian dia tiba-tiba pindah ke desa B. Kalau tanpa informasi dari masyarakat, tentunya kami juga tidak mendapatkan data yang akurat. Maka hari ini apapun yang terjadi, hasil yang didapatkan oleh Pantarlih di lapangan itu merupakan bekal bagi kami untuk menyusun data, tetapi perlu catatan dari masyarakat agar menyempurnakan data yang akan kami susun. Tentunya penyempurnaan itu tidak hanya sekedar informasi bahwa pindah ke sini ke situ, tapi juga dibutuhkan dokumen pendukung. Contoh misalnya ditemukan orang yang meninggal, oh Pak,
si A sudah meninggal. Apakah betul benar meninggal? Iya, keluarganya mengaku meninggal. Nah, ketika ada yang meninggal begini, apa yang harus kami lakukan atau petugas kami? Petugas kami akan ketika ketemu keluarga ditanya apakah sudah punya akta kematian. Yeah. Ketika tidak mempunyai akta kematian, maka kami mengarahkan untuk mengurus akta kematian tersebut. Ketika itu belum terjadi, maka kami juga meminta atau mencari dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa yang si A tersebut memang benar-benar meninggal. Agar apa? Agar nantinya data tersebut tidak muncul dan muncul lagi saat pemilu-pemilu berikutnya. Sepakat. Itu yang diharapkan dari proses hari ini. Makanya kami bekerja secara de jure supaya di pemilu-pemilu berikutnya data-data kami sudah bersih, benar-benar data yang akurat di lapangan. Tidak lagi muncul orang meninggal, muncul lagi di setiap pemilu. Baik. Itu yang harapannya. Terima kasih pemirsa JTV, ada Pak Irwan Surabaya, ada juga Pak Iwan di Sidoarjo, termasuk Mas Anton atau Pak Anton di Ngawi, ada juga Pak Roni Sumenep yang mempertanyakan soal Pantarlih yang belum dibayar, nih gimana kok bisa belum dibayar. Lalu ada beberapa yang masuk, nanti satu persatu saya bacakan ya, tapi nanti saya coba dalami dulu, saya ke Pak Nur Wahid dulu. Pak Nur, selain data pemilih yang fiktif itu ya, data fiktif, ini apakah juga ada anomali lain yang bisa di-share di program ini? Monggo Pak Nur. Baik Mas Iman, kalau dikatakan fiktif itu bukan fiktif ya, karena secara administrasi data tersebut masih aktif. Jadi ketika kita bicara de jure seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami tadi, Bu Nurul Ahmadiyah, bahwa data tersebut itu masih aktif. Dan secara administrasi ketika tidak ada dokumen bukti, maka data-data yang ada di TPS 23 tidak bisa di TMS-kan, baik TMS meninggal ataupun TMS yang lain. Kalau orangnya itu diketahui, mungkin masih mudah untuk melakukan pemutakhiran data. Tapi kalau di TPS 23 ini karena orangnya tidak diketahui, itu yang menjadi kesulitan kami untuk men-TMS-kan 277 nama tersebut. Kalau di pendataan tahun 2019 kemarin mungkin dengan TMS tidak dikenal sudah selesai. Tapi hari ini kalau dikatakan tidak dikenal, maka harus ada dokumen administrasi yang menyatakan kalau orang itu tidak dikenal. Dan itu juga tidak diakomodir dalam aturan PKPU nomor 7 tahun 2022, sehingga kalau kami TMS kan dalam TMS meninggal, maka harus ada surat akta kematian atau dokumen lainnya. Surat akta kematian ini harus ada pengajuan dari pihak keluarga dan orangnya saja tidak diketahui ini siapa di mana, sehingga itu yang menjadi kesulitan kami. Dan sampai hari ini kami juga melakukan koordinasi bersama dengan Dukcapil dan kawan-kawan pengawas dan masyarakat untuk menemukan kronologi dari nama yang tertera dalam TPS 23. Luar biasa. Alhamdulillah progres terakhir kemarin kami koordinasi terakhir ya bersama dengan Dukcapil melakukan investigasi langsung ke masyarakat, dan ini nanti kita komunikasikan selanjutnya untuk pemutakhiran data yang digunakan untuk pemilu tahun 2020. Kebayang di Tuban saja ada sejumlah TPS itu. Kesulitannya apa Pak Nur? Kalau misalkan kita bicara soal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh petugas Pantarlih di lapangan itu apa saja? Selain mungkin nemu-nemu yang seperti ini, apakah ada tantangan lain atau hambatan lain Pak Nur? Kalau kesulitan yang ada di Kabupaten Tuban itu tidak semuanya kecamatan mempunyai kesulitan yang sama. Karena kesulitan yang sering dikeluhkan oleh kawan-kawan di Kabupaten Tuban itu di daerah pinggiran, karena hari ini proses coklit bukan hanya coklit manual, ada e-coklit juga. Penyesuaian antara manual dan e-coklit itu membutuhkan akses internet. Sedangkan di Kabupaten Tuban ada beberapa kecamatan yang akses internetnya itu agak sedikit lemot. Gitu. Nah, untuk mendapatkan akses internet itu harus ke kantor desa, seperti yang ada di Kecamatan Teguruan, yang ada di Kecamatan Kerai, di Kecamatan Montong, itu adalah kecamatan-kecamatan hubungan yang membutuhkan internet untuk kelancaran kegiatan pencocokan dan Baik.
Ini Pak Nur, terima kasih sebentar. Kita jeda dulu karena saya juga menerima WA cukup banyak ini selain sorotan dari Pak Roni Sumeneb. Terima kasih untuk warga Sumeneb yang mempertanyakan kenapa kok Pantarlihnya belum dibayar, ini gimana ceritanya gitu ya. Terima kasih juga ada Pak Arief di Surabaya soal joki Pantarlih loh. Kok ada joki? Tapi kan joki-jokian itu joki-joki untuk masuk perguruan ya. Tapi ternyata juga ada joki Pantarlih Surabaya. Tolong diusut. Ini kasus pidana. Terima kasih, nanti coba kita respon apa yang disoroti pemirsa JTV dari perspektif KPU Jawa Timur. Kita masih dalam program Jatim Gaspol. Kembali sesudah ini. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Pemirsa JTV, kita terpaksa meninggalkan Pak Nur Rohib ya karena Komisioner KPU Tuban harus berangkat untuk masuk pesawat karena sudah dipanggil melalui announcement boarding pesawat. Pak Nur, mudah-mudahan lancar penerbangan, matur nuwun, meskipun tadi nyela di ruang tunggu. Saya akan fokus pada Komisioner KPU Jawa Timur terhadap WA-WA yang masuk, sekaligus catatan dari redaksi yang juga tampil untuk program kita. Pendataan rumit temuan coklit. Bu Nurul Nyun Sewu, ini ada beberapa masukan dari pemirsa JTV, yang satu diantaranya cukup unik, yaitu yang kami juga rekam, ada situasi di Sumeneb di mana agenda dan kegiatan Pantarlih dipertanyakan karena mereka sudah kerja tapi belum dibayar. Ini gimana ceritanya Bu Nurul? Mohon penjelasan Bu Nurul. Iya, jadi begini, proses pembayaran Pantarlih itu harus melalui mekanisme keuangan yang sesuai dengan prosedurnya. Jadi berurutan ya, mulai dari PPK, PPS, kemudian ke Pantarlih. Hari ini PPK dan PPS kemarin sempat juga mengalami keterlambatan karena sangat keterkaitan erat antara pembayaran dengan dokumen-dokumen penyerta yang harus dilengkapi. Contoh, harus ada SK penetapan, kemudian harus buka rekening. Nah, untuk PPK, PPS itu harus punya rekening masing-masing melalui bank yang sudah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kota masing-masing. Nah, pembukaan rekening, bayangkan pembukaan satu rekening aja butuh waktu sekian menit misalnya. Gitu. Itu harus mengakomodir ribuan, ratusan, ya. Jadi kalau dulu pembayaran honor-honor itu cukup pakai rekening KPU, kemudian mereka datang tanda tangan. Hari ini tidak. Yeah. Honor-honor mereka itu harus dimasukkan pada rekening bank mereka masing-masing dan langsung ditransfer oleh bendahara negara kepada Pantarlih. petugas-petugas ad hoc, termasuk Pantarlih. Jadi kami memang masih berproses. Antara PPK sudah selesai kemarin, PPS juga sebagian sudah selesai, maka berlanjut kepada Pantarlih. Meskipun Pantarlih tidak harus membuka rekening dulu, kalau untuk Pantarlih tidak harus buka rekening, tapi PPK PPS wajib buka rekening. Nah, proses-proses ini yang melibatkan pihak di luar KPU, yang kami tentunya tidak bisa memberikan deadline, harus jam segini, harus tanggal sekian, tapi percepatan yang dilakukan oleh KPU sudah kami usahakan maksimal, termasuk bagaimana mengkomunikasikan agar keterlambatan itu bisa dipercepat. Gitu. Jadi sesungguhnya kami pun juga tidak berharap itu terlambat ya, karena saya paham, kami juga paham, rasanya tidak enak gitu ya, kalau sudah disuruh kerja kemudian mereka tidak dibayar, kan juga punya perasaan. Betul, apalagi terus kemudian waktu terakhir harus mengumpulkan dokumen, harus laporannya belum lengkap. Ketika kami manggil mereka juga jadi, aduh gimana ini ya. Supaya nggak nunggu lama tuh kira-kira Sumeneb ini kira-kira dapat waktu sampai kapan ya Bu? Ada batas kan mungkin selesai begitu Bu untuk pembayaran? Tiwas ngarep-ngarep duit Ibu. Jadi honor Pantarlih itu 2 bulan. Jadi kalau kemarin coklit sebulan berikutnya tugas Pantarlih adalah membantu petugas ad hoc kami di bawah PPK PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran, sehingga ada waktu proses untuk membuatkan anggaran mereka turun. Insya Allah sebentar lagi turun. Jadi kalau PPK PPS sudah beres, mereka insya Allah sebentar lagi juga turun. Nah, karena di Jawa Timur ini ada banyak 30-an sekian dengan sekian ratus mungkin ribu TPS, Ibu Nyun Sewu. Selain di Sumeneb, apakah juga ada Pantarlih di wilayah dan kabupaten kota lainnya yang belum turun dananya untuk mereka, honor mereka? Rasanya hampir sama. Jadi di 129.000
kurang lebih 129.000 TPS yang sudah kami bentuk, prosesnya hampir sama semuanya. Oke. Jadi semuanya masih dalam proses. Oh. Seperti itu. Baik, oke. Ini juga ada masukan dari beberapa pemirsa yang mempertanyakan, jadi kok nggak ada pantarlih ke rumah saya ya? Dulu 2019, padahal data keliru karena kakak saya masih dapat surat coblosan, padahal sudah pindah. Ini Pak Irwan di Surabaya. Nah, Surabaya juga punya temuan yang cukup unik dan perlu disikapi. Bagaimana Bu? Karena kita tahu bahwa temuan-temuan kejanggalan ini pasti lain wilayah, lain lah jenis kejanggalannya atau mungkin juga temuannya. Mau nggak Bu? Seperti apa ini Bu? Iya, jadi temuan-temuan yang ada harus kita petakan secara spesifik, kira-kira penyebabnya apa, kita cari kondisi potret lapangan sesungguhnya seperti apa, kemudian kita sikapi. Jadi kalau misalnya kemarin ada isu bahwa Surabaya ada joki, maka kami sudah meminta KPU Surabaya untuk turun ke PPK PPS, melakukan klarifikasi apakah betul yang temuan-temuan tersebut terjadi di wilayah yang dilaporkan. Nah, hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya, memang ada beberapa laporan yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Contoh, ada katanya joki, sebenarnya bukan joki. Jadi istri dibantu oleh suami untuk melakukan coklit, jadi diantar. Bahasanya itu sebenarnya mereka coklit bareng, diantar oleh suami. Nah, ada yang mengatakan itu joki. Sebenarnya kalau seperti itu bukan joki ya. Kalau proses coklit ini door to door ya Bu, yang pasti ya Bu ya, atau model lain? Betul. Jadi proses coklit sudah menjadi kelasiman dari tahun ke tahun untuk pemilu, selalu door to door. Kenapa harus door to door? Karena memang untuk memastikan bahwa penduduk yang berada di tempat tersebut betul adanya di sana, sekalian untuk mencocokkan data yang sudah dibawa pantarlih, apakah data tersebut benar atau salah, atau mungkin ada tambahan, bahkan ada pembetulan. Kalau yang belum dicoklit bagaimana Bu? Lapor kemana Bu? Nah, kalau belum dicoklit bisa lapor ke PPS, ke kelurahan setempat. Atau kalau misalnya tidak tahu atau kejauhan atau pas lewat di depan kantor KPU juga boleh lapor ke KPU. Atau lewat di depan kantor kecamatan juga boleh lapor ke PPK. Jadi bisa ke PPK atau PPS. Jadi kenapa tidak dicoklit? Bisa jadi petugas kami ke sana, di rumah sedang tidak ada orang. Kosong, betul. Sehingga petugas kami tidak menemukan seorang pun di sana. Nah, padahal kita jeda dulu Bu, sebentar Bu. Tahan dulu Bu. Jadi sambang tapi nggak ketemu orangnya. Nanti bagaimana sikap dan solusinya, kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Jatim Gaspol, terima kasih pemirsa JTV yang terus mengirimkan WA. Terima kasih Pak Arief di Surabaya, ada Pak Iwan dari Sidoarjo, ada Mas Anton Ngawi, ada juga Bu Lina di Taman Sidoarjo. Terima kasih. Beberapa di antaranya punya benang merah, yaitu mereka belum disambangi oleh petugas. Tadi Bu Nurul baru saja bilang kalau belum disambangi, mungkin karena pas petugasnya datang, ibu atau bapak tidak di rumah, nanti bisa kontak ke kelurahan atau ke kecamatan, atau pas kalau lewat dengan KPU, bisa koordinasi dengan kawan-kawan KPU. Bu Nurul, nyun sewu, dengan panjangnya proses seperti ini, kita tahu bahwa ya pasti ada perubahan dan mungkin juga ada model-model yang temuan-temuan yang lain gitu. Mungkin Bu Nurul bisa memberikan semacam arahan atau mungkin juga panduan untuk kami sebagai warga supaya hak pilih kami nggak hilang atau nggak lepas itu Bu. Monggo Ibu. Ya, jadi proses kami ada dimulai dari penerimaan DP4 dan kemudian disinkronisasikan untuk jadikan DPT. Itu adalah proses yang sangat panjang. Kemudian nanti akan berakhir sampai ditetapkannya DPT pada tanggal 21 Juni. Maka selama proses itu, Bapak Ibu pemirsa semuanya bisa mulai sekarang ngecek apakah namanya sudah masuk ke daftar yang sudah kami susun. Jadi kalaupun hari ini pemirsa bisa melihat cek dptonline.kpu.go.id untuk melihat namanya ada atau tidak di sana. Data yang ada di sana tentunya akan terus kami update untuk menyesuaikan dengan hasil
sinkronisasi atau hasil temuan teman-teman Pantarlih di lapangan. Jadi yang hari ini kami paparkan itu data hasil sinkronisasi kami di awal sebelum dilakukan coklit. Setelah hasil coklit nanti data di sana juga akan kami update. Maka sebaiknya pemirsa sering-sering mengecek nama di Lindungi cek DPT online. DPT online. Cek DPT ya, cek dpt.online.kpu.go.id. Maka di sana akan tampak kira-kira nama kita atau nama keluarga atau nama anak siapapun sudah masuk belum. Hanya dengan memasukkan NIK akan muncul di sana. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dicek tidak ada namanya, tidak muncul, maka bisa melaporkan petugas kami, bisa di badan ad hoc yang ada di kelurahan, kecamatan, BPKPPS maupun ke KPU. Bahkan kami juga memberikan Hotline gitu? mengaktifkan helpdesk. Mungkin belum tersosialisasi dengan baik ya untuk helpdesk. Yang itu nanti bisa dihubungi langsung melalui telepon. Oh, telepon. Nomornya? Nah, di masing-masing kabupaten kota ada sayangnya saya lupa enggak ini ya. Belum saya informasikan, nanti menyusul. Saya lupa nanti enggak inventarisir. Nah, itu di sana teman-teman akan membantu petugas di lapangan. Nah, kalau hari ini Pantarlih belum juga dibubarkan karena memang masih kontraknya belum selesai. Nanti sampai akhir April, maka Bapak Ibu barangkali sudah kenal dengan Pantarlihnya, bisa lapor ke Pantarlih. Ya, kalau kenal sama Pantarlihnya. Langsung person to Tapi person kalau tidak, ya bisa. Kalau misalnya, ternyata Pantarlihnya ini bisa didatengin. Kalau misalnya mau ke kelurahan terlalu jauh, atau misalnya sudah kenal dengan Pak RT RW-nya, juga boleh. Karena kami nanti juga akan melibatkan RT RW dalam rangka menyusun DPHP ini. Jadi setelah kami umumkan nanti. Yang saya udah salah ini kalau lihat dari masukan WA dan juga sekaligus semangat warga Indonesia atau warga Jawa Timur untuk ikut menyukseskan pemilu 2024, kira-kira Ibu Nurul bisa memberikan semacam harapan apa ini supaya pemilu 2024 semarak gitu, namanya pesta demokrasi, sekaligus bisa lancar untuk proses kita menyuarakan aspirasi politik kami lewat surat suara. Monggo Bu Nurul, harapannya monggo. Harapannya peran aktif masyarakat terhadap pemilu tidak hanya untuk data pemilih saja ya. Di segala tempat, baik itu terhadap data pemilih, dalam proses kampanye, dalam proses pencalonan, dalam proses apapun terkait pemilu, harapannya masyarakat ikut berperan aktif. Berperan aktif itu tidak hanya melihat tetapi juga menyebarkan berita baik ini, mungkin bisa juga termasuk mengikuti media-media sosial kami, memfollow akun Twitter, Instagram dan semua sosmed kami. Itu salah satu proses atau program yang sudah kami share ke masyarakat untuk ditindaklanjuti agar proses demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kami semua. Masyarakat paham, tidak terombang-ambing oleh informasi yang salah, tetapi juga masyarakat berperan aktif menyukseskan pemilu 2024. Bu Nurul, terima kasih untuk sambung dengan kami. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada kesempatan ngobrol secara langsung di studio. Matur nuwun Bu Nurul. Sami-sami Mas Iman, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk pemirsa JTV yang sudah berpartisipasi dan menyaksikan program ini. Dan untuk yang menantikan putusan puasa, mudah-mudahan puasanya diawali lancar, prosesnya lancar. Sekaligus ingat, JTV ada saluran pemilu 2024. Anda bisa ikuti terus perkembangan proses pemilu ini di saluran kami. Kami juga menyiapkan sejumlah program Ramadan. Anda bisa ikuti terus, panteng terus saluran JTV 100% Jawa Timur. Saya Iman Diwartanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.